dengan 3 kali serangan itu dari tahun 2007. Jadi sudah 19 tahun. Pada 2007 saya kena kanker getah bening dan payudara. Dokter di Singapura bilang ini stadium lanjut. Saya nginep di rumah adiknya Ibu Syahri Buana, dan kemungkinan kamu bisa hidup 6 bulan saja. Tahun 2007. Maka saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, di kitab Mazmur umur manusia berapa tahun? 70. Ya, kalau kuat 80. Ini ibu tadi udah 92 lagi ya. Begitu masih ingat loh. Ingat gak ketemu saya? Itu luar biasa. Gak pikun, luar biasa. Maka saya bilang, kalau boleh Tuhan, saya sampai 70, tapi suka-sukamu Tuhan. Ya. Nah, ketika saya kena serangan, jadi waktu 2007 saya kena metastase kanker, udah di beberapa tempat. 2023 saya kambuh kena multiple metastase, udah lebih banyak lagi kenanya. Tulang punggung saya 3, 4, 5, 7 hancur, dipakai pen sama skru, kena di ginjal, saluran ginjal dipasang biji stent, kena di hati, saluran di perut. Saya berdoa, Tuhan, tolong 21 Mei 2026 saya 70 kemarin. Tolong kalau boleh Tuhan. Ya, puji Tuhan saya mulai kuat. Akhirnya badan kejang. Tiba-tiba Desember kemarin saya sesak napas, diperiksa, ternyata paru-paru kiri saya tergenang darah dan air. Pas diperiksa, dokter bilang karena hasil pemeriksaan darah, kanker bukan, TBC bukan, bakteri bukan, virus jamur bukan. Bingung dokter. Maka dokter berpikir ini mungkin kanker kambuh. Jadi disuruh kemo 18 kali. Saya sekali itu udah kuat. Tadi ketemu bapak bilang mau potong rambutnya. Enggak, ini rambut. Sekali kemo saya nggak kuat. Saya bilang sama dokter, dokter, selama ini saya sudah 25 kali kemoterapi, 10 macam operasi, 35 kali radiasi. Jadi kalau saya kemo lagi 17 kali lagi, mungkin yang ke-6 saya udah meninggal dong. Jadi saya nggak mau. 4 dokter bilang kamu mesti kemo, tapi saya bilang saya nggak kuat, saya nggak mau. Karena sekali kemo ini saya mau tahu kurus, jadi saya juga udah turun banyak. Saya bilang saya nggak mau. Sekarang saya kasih imunoterapi. Nah, ada beberapa orang yang keluarganya meninggal cuma di kemo tadi saya bilang sekali, 4 kali. Bahkan ada beberapa orang yang besok saya udah meninggal. Nah, keluarganya kecewa sama Tuhan. Sepertinya Tuhan pilih kasih. Kenapa sih Mika tuh nggak meninggal? Ini keluarga kok cepat gitu. Maka saya menghibur mereka. Itu bukan karena Tuhan lebih sayang sama saya atau saya lebih beriman. Bukan. Pertama, Tuhan udah rindu sama dia. Maka dia pulang. Kalau di Manado, kalau ada berita duka, itu suka tertulis Tuhan, orang sayang sekali Pak Joni misalnya, marah Tuhan, lede saya. Karena Tuhan dari itu udah pulang, saya bilang, itu pertama. Yang kedua, rumahnya di sorga udah jadi. Karena Yohanes 14, 1 sampai dengan 3, jangan beli
bisa hatimu, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana mendirikan tempat bagimu. Setelah itu aku datang menjemput kau tinggal bersama-sama dengan aku. Rumahnya udah jadi, dia udah pulang. Rumah saya belum jadi, masih kirim bahan bangunan, doa, layanan, apalah yang disuruh Tuhan. Dan yang ketiga, tugas mereka sudah selesai. Tuhan Yesus meninggal muda, umur 33 tahun, sudah selesai tugasnya. It is finished, sudah selesai. Saya belum selesai, masih perlu untuk menjadi saksi Kristus. Salah satunya mesti hadir pagi hari ini di Santo Yakobus untuk menyatakan kasih dan kuasa Yesus. Kita punya Allah yang bangkit, hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Dan kita lihat ayat 14 tadi dari Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Jadi kapasitas kita bukan hanya terang keluarga, terang lingkungan, terang gereja, terang kota, tapi terang bayangkan. Jadi ketika kita connected, terhubung dengan Yesus sumber terang, kapasitas kita kan juga garamnya garam apa? Garam dapur, garam dunia. Jadi kita tuh punya kapasitas garam dan terang dunia. Cuman iblis saja bilang, kamu gak ada apa-apanya lah, inilah begitu. Padahal kapasitas kita adalah terang dunia. Maka supaya dapat memancarkan terang itu, kita mesti stay connected dengan sumber terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Secanggih-canggihnya handphone, 17 lah, keyboard lah, laptop lah, kalau nggak stay connected to the power, di listrik, berguna nggak? Berguna nggak? Padahal keren semua. Maka rahasianya untuk garam itu terpancar, terang itu terpancar, kita mesti stay connected, terhubung dengan sumbernya, mesti terhubung dengan sumbernya. Dulu dari seluruh keluarga besar saya duluan yang mengalami Yesus. Saya duluan, dan saya berdoa supaya keluarga saya diselamatkan. Saya panggil pewarta ini, pewarta itu, kok nggak mempan-mempan gitu di keluarga saya ini. Terus tiba-tiba Tuhan kasih saya satu ayat dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Dua ayat. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama ya. Bangkitlah, jadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka Tuhan memberi kesan, apalagi untuk keluarga, supaya keluarga mengalami terang Tuhan. Kita jangan suruh-suruh orang, tapi saya yang mesti bangkit. Dulu saya sinilah suruh, sinilah. Karena kan kalau kita ngomong, kadang-kadang orang tua, saya ini udah makan asam garam dunia, kamu masih akan ingusan. Jadi kayak tembus gitu. Akhirnya Tuhan bilang, untuk keluarga
kesaksian yang paling bagus adalah dirimu bangkit dan engkau menjadi teladan untuk menjadi terang. Tadinya saya sekolah itu nggak di kelas, dikeluarin, pokoknya nggak bagus lah, selalu 10 besar tapi dari bawah, ya kan? Bagaimana nggak diinjak-injak orang itu? Berkat anugerah kemurahan Tuhan, saya cuma temenin teman saya daftar di ITB, dia udah seni rupa ITB, dia udah setahun bimbingan tes, dapat terima, terus daftar, dia bilang, lu temenin gue deh, soalnya nganterennya dari pagi, ya boleh deh, di sekolah apaan, ya lu bawa aja ijazahnya. Ya udah, saya bawa, mana sorry to say, ijazah itu saya beli, karena sudah malas sekolah. Jadi pas ngantre, saya lihat kok orang-orang di fotonya tuh ada 3 jari cap. Kok ijazah saya nggak ada ya? Beli sih kali ya. Nah zaman dulu kan masih ada pulpen tuh yang ada tintanya. Jadi saya konservatif jari sambil ngantre, saya cap aja di ijazah. Karena ijazah beli, nilainya saya pilih. Beli nggak merugi loh. Itu ya, menurut saya hanya oleh kemurahan Tuhan saya diterima, dia enggak. Tahun depannya didaftar lagi, enggak diterima juga. Itu saya, ini sekolah apaan? Saya bilang, ya pokoknya lu selamat, ini susah banget masuknya. Oh gitu ya. Kenapa saya ada perlu kan ke tempat saya beli ijazah, ke sekolah buangan sih. Saya bilang sama kepala sekolahnya perlu apa? Dia bilang, kamu keterima di mana? ITB. Hah? ITB? Katanya Institut Teknologi Bandung. Waduh, dia gembira kepala sekolahnya. Karena apa? Sekolah-sekolah lain cuma diterima 10%, 20%. Sekolah kita tahun ini diterima di ITB 100%. Karena cuma kamu yang daftar. Itu luar biasa. Di situ saya bertemu dengan dosen orang Yahudi, akhirnya jadi warga negara Jerman, jadi warga negara Indonesia. Beliau menginjili saya. Beliau dosen etika dan agama. Itu pertama saya kan disuruh bikin judul makalah antara pengalaman dan pengetahuan tentang keselamatan. Saya parah, tahu aja enggak banyak mengalami. Jadi di paper saya tuh nggak bisa dikasih angka soalnya nggak jelas, tanda tanya merah. Semua yang nggak jelas dipanggil pribadi sama dia, rupanya untuk diinjili. Maka saya jarang ke gereja juga. Terus dia udah duduk berhadapan, saya males, matanya tuh kayak menyelidiki kita. Jadi saya putar bangkunya, saya nggak di sana, dia nggak di saya. Tapi dia punya karunia pengetahuan, punya karunia pengetahuan. Tiba-tiba dia ngomong, kamu tuh gini, aduh kaget. Kan kita ada cerita-cerita yang kita nggak cerita sama orang, cuma kita sama Tuhan tahu. Tapi dia tahu. Maka ayat pertama yang dia beri pada saya, Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosa merah seperti karnisi, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Walaupun dosa merah seperti kesumban, Dia sanggup putihkan seperti bulu domba. Apakah kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya pikir waktu itu, sorry to say, ibu saya aja pernah bilang sama saya, kalau tahu mau melahirkan anak seperti kamu, mendingan saya nggak melahirkan. Saya menyesal
wanita melupakan bayinya, seseorang ibu melupakan anaknya, tapi Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Akhirnya saya bilang, kalau Tuhan Yesus mau terima saya mau terima dia. Dia sangat mau, katanya. Ayo berdoa. Saya bilang saya tidak bisa berdoa. Ikuti kata-kata saya. Kemudian dia berdoa, Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa saya. Dia pimpinlah, dan saya buka hati saya, hidup saya, masuklah Tuhan di dalam hati dan hidup saya. Tiba-tiba saya mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Karena waktu itu saya rasa tertolak oleh keluarga saya menangis. Itu sampai satu tisu kotak hampir habis sama saya nangis. Oh, dan keluar emosi sudah sampai saya bilang pada saya mohon maaf, ini kok nggak bisa ditahan. Sejak saat itu saya punya relasi dengan Yesus. Di mana ada acara rohani saya ikut. Saya ikut. Ternyata kekristenan atau Katolik, Kristen kan artinya pengikut Yesus. Boleh tolong bukain kayak gini. Ternyata saya minum dulu ya. Kekristenan itu artinya kan pengikut Yesus. Jadi ada Kristen Katolik, Kristen Pentakosta, Kristen Ortodoks, Kristen apalah itu ya. Artinya pengikut Yesus. Maka kekristenan itu bukan cuma religi, tapi yang terpenting adalah relasi. Stay connected dengan Yesus. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Maka saya bertumbuh dalam relasi dengan Yesus. Waktu itu orang tua saya bilang, kan saya mulai datang ke KRK, ada mujizat ini, mujizat itu. Ayah saya bilang, untuk kami, kalau kamu lulus IPB, itu mujizat. Kamu bisa ngomong yang lain, katanya. Karena dulu sekolah saya parah. Maka saya berusaha dengan pertolongan Tuhan. Di angkatan saya termasuk yang paling cepat lulus. Puji Tuhan.